Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah washolli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini saya kasih judul jangan modifikasi Suzuki Katana. Saya temui itu beberapa pertanyaan di dalam komunitas baik Facebook atau WhatsApp. Orang yang mengeluhkan bahwasanya Suzuki Katana yang dimiliki itu BBM-nya menjadi boros. Ya, di sini diketahui ternyata orangnya itu sudah memodifikasi Suzuki Katananya. Rodanya sudah diganti dengan ukuran 31. Otomatis BBM-nya ini akan menjadi lebih boros. Jadi video kali ini membahas masalah Suzuki Katana modifikasi. Jangan modifikasi Suzuki Katana, harus siap dengan konsekuensinya. Jika dimodifikasi tentunya Suzuki Katananya sudah tidak standar dan ada perubahan, ada konsekuensi yang harus dibayar, bahwasanya Suzuki Katananya tidak standar lagi. Apa saja itu? Simak videonya. Oke, yang pertama jangan modifikasi Suzuki Katana di bagian atap atau biasa orang itu diterpeskan. Nah, ini ketika Suzuki Katana dibuat atapnya menjadi trepes, memang ini akan lebih gagah, lebih ganteng, dan ini ya pokoknya dilihat itu lebih bagus daripada yang jenong seperti punya saya apa adanya. Nah, konsekuensinya ketika kita memodifikasi Suzuki Katana dari atap jenong menjadi trepes adalah yang pertama adalah biayanya ini juga cukup mahal. Harga atap trepes untuk yang SGP itu sekitar 3.750.000. Ini belum ongkos pasang, belum dengan pengecatan, otomatis harganya lebih mahal. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, dulu Suzuki itu mengeluarkan hak versi trepes. Tapi karena dikomplain sama pengguna, katanya mobilnya jadi panas, mobilnya jadi sempit, kepalanya sundul, jeduk. Akhirnya Suzuki Katana keluaran berikutnya itu atapnya dibikin jenong, dibikin lebih tinggi, tujuannya yaitu biar tidak panas, terus penumpang itu lebih leluasa, tidak kejeduk kepalanya dengan atap. Kok sekarang banyak yang atapnya sudah tinggi jenong, terus dibuat menjadi trepes. Jika Anda memang kepingin seperti itu, Suzuki Katananya lebih ganteng, dengan atapnya diterpes, ya silakan, nggak ada masalah, tapi siap-siap dengan konsekuensinya bahwasanya Suzuki Katana itu ketika diterpes, kabin itu menjadi panas karena jarak kepala dengan atap itu akan lebih rendah. Siap-siap dengan konsekuensinya jika memang menginginkan modifikasi Suzuki Katana atapnya menjadi terpes. Untuk yang kedua, Suzuki Katana itu akan terlihat ganteng, terlihat gaber atau gagah berani ketika rodanya diganti ban ukuran 31. Bannya diperbesar, itu seperti monster, itu memang keren sekali ketika bannya diperbesar. Suspensinya ditinggikan, bannya diperbesar. Tapi jangan salah, konsekuensinya dengan ban diperbesar, pastinya konsumsi BBM itu juga akan lebih boros. Karena apa? Rodanya besar, mobilnya itu sudah membawa beban besar sedangkan cc-nya cuma 1000. Itu dari BBM. Ditambah lagi ketika ditanjakan tenaganya itu tidak akan kuat untuk nanjak. Karena apa? Ya itu sama. Jadi kalau mau modifikasi Suzuki Katana bannya menjadi besar, misalnya ban ukuran 31, otomatis gardanya rasionya juga harus dipertimbangkan. Gardanya itu juga harus diganti menyesuaikan. Terus konsekuensi berikutnya adalah top speed-nya. Top speed ketika Suzuki Katana dalam keadaan standar itu juga paling cuma segitu.
normalnya nyamannya itu kisaran 80 km per jam, biarpun bisa 100, bisa 100 lebih, tapi tetap nyamannya itu di 80 km per jam, kira-kiranya segitulah kalau saya merasakan sendiri. Ketika bannya diganti lebih besar, otomatis top speednya akan turun. Ditambah lagi di jalan raya, bannya itu kadang berisik, terutama ban-ban yang off-road itu dipakai di jalan raya itu bunyinya grubuk-grubuk. Nah, itu menurut saya tidak nyaman. Tapi itu kembali ke selera masing-masing. Kalau orang kadang ada yang lebih mengutamakan penampilannya dibanding kenyamanannya. Kalau saya ya dua-duanya jalan. Karena menurut saya itu ya eman-eman duitnya juga. Maksudnya kita modifikasi Suzuki Katana. Terus ketika dijual. Oke, yang ketiga. Jangan dimodifikasi. Anda harus siap. Jangan modifikasi Suzuki Katana. Jika Anda memodifikasi Suzuki Katana, maka konsekuensinya Anda harus terima. Bahwasanya harga jualnya pun akan turun. Ketika Anda modifikasi Suzuki Katana, seperti saya bilang tadi, sudah diterpas. Habis itu rodanya diperbesar. Terus ya modifikasi yang lainnya, ketika Anda jual, mobil itu Anda jual, terus Anda hitung lagi. Kemarin saya modifikasi ban habis sekian. Saya modifikasi, katakanlah modifikasi atap terpes sekian. Sampean total-total, sampean sampaikan ke calon pembeli. Saya rasa calon pembeli akan mengabaikannya. Pokoknya tahun sekian, kondisinya begitu, harganya maunya murah. Jadi uang yang Anda keluarkan untuk modifikasi itu belum tentu dihargai, kecuali ketemunya sama-sama memang yang berniat seperti itu atau hobinya sama. Tapi ini ya otomatis akhirnya misalnya Anda menjual mobil, Suzuki Katana dijual karena alasan kebutuhan yang mendesak, akhirnya Anda akan menjadi rugi karena Suzuki Katana harganya tidak seperti Suzuki Katana yang standar. Yang keempat, jangan modifikasi Suzuki Katana. Pokoknya ketika memodifikasi Suzuki Katana biasanya akan berdampak sistemik. Meninggikan shockbreaker itu juga akan berdampak sistemik. Meninggikan shockbreaker mungkin ketika shockbreaker ditinggikan, Suzuki Katana dengan bodi yang kecil, jarak sumbu rodanya itu pendek, di tikungan itu berbahaya, bisa oleng. Nah, itu juga berbahaya. Posisi standarnya saja itu untuk Suzuki Katana itu jarak sumbu rodanya itu pendek, apalagi suspensinya ditinggikan, ditambah anting, itu otomatis resikonya atau konsekuensinya harus ada yang dibayar. Harus ada konsekuensi yang diterima bagi pengguna. Saran saya apa adanya saja, namanya Suzuki Katana itu akan lebih laku dan kita juga akan lebih untung ketika posisinya berada di standarnya. Jadi orian, maksudnya Suzuki Katananya itu ori tanpa dimodif apapun. BBM-nya juga irit, jadi keuntungan dan kekurangannya itu ya memang seperti itu. Memang seperti itu Suzuki Katana keadaannya. Kalau kita tidak modif, posisi standar apa adanya, kita jual juga kita tidak rugi. Kadang malah untung. Tapi kalau dimodifikasi, ketika kita jual, potensi ruginya itu akan lebih besar. Beberapa modifikasi dari Suzuki Katana yang mungkin memang dibutuhkan. Contoh, memasang booster rem. Nah, memasang booster rem ini memang menurut saya ini cocok karena memang Suzuki Katana tidak memiliki booster rem. Nah, ini kalau dimodifikasi masih masuk, tapi juga harus diperhatikan, dipertimbangkan. Yang namanya rem ini adalah barang vital. Jadi pastikan semuanya bekerja dengan baik. PNP, plug and play-nya itu pokoknya gimana caranya itu booster rem yang dipakai dimodifikasi untuk Suzuki Katana bekerja dengan baik, karena ini masalah rem jadi masalah yang cukup vital,
harus ditangani dengan benar. Akan lebih menguntungkan jika Suzuki Katana dibiarkan apa adanya standar, kecuali beberapa hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, servo rem, nah itu memang menurut saya itu perlu. Kalau diperhitungkan ketika kita memodifikasi Suzuki Katana, dari suspensinya yang tidak nyaman, kita modif dirubah menjadi katakanlah dari bekas daun menjadi pirkeong akan lebih nyaman. Terus dan semuanya termasuk atap trepes, termasuk rodanya diperbesar, itu secara tidak langsung biayanya ya, kita lihat dari biayanya kalau kita hitung itu kadang itu biarpun tidak terasa, biasanya orang modif kan nggak langsung bruk gitu kan, biasanya kan ya, dicicil. Katakanlah sekarang dimodif rodanya, beberapa bulan kemudian dimodif atap terpesnya. Ini kadang dihitung-hitung dengan harga jual Suzuki Katana ini, kadang dihitung-hitung lebih baik ganti BPKB-nya. Ini akan lebih hemat dan lebih irit. Misalnya menginginkan mobil yang nyaman di bagian suspensinya, akan lebih mudah Suzuki Katananya dibiarkan apa adanya atau standar, dijual, terus bisa buat beli mobil kekinian yang suspensinya lebih nyaman. Itu akan lebih sehat daripada Anda memodifikasi Suzuki Katana yang posisinya standar. Menurut rekan-rekan bagaimana? Jika ada sanggahan atau komentar atau apapun, ketik saja di komentar. Jangan lupa apresiasinya, berikan jempolnya, subscribe, jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel TK Otomotif. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.